Hai, it's me Lomo Motion. Dan kali ini gue mau ngajarin kalian cara pakai efek time displacement di After Effects. Efek ini tuh gue jarang banget pakai, tapi sebenarnya lagi ngetrend di internet. Jadi kali ini gue mau ngajarin kalian cara pakai efek ini dalam 3 animasi yang berbeda. Yang pertama ada animated background, yang kedua ada UI animation, yang ketiga ada typography animation. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita bikin composition baru, kita namain animated background. Lalu untuk width-nya kita pakai 1080, height-nya gitu 1080. Nah, untuk frame rate-nya kita 60 dan durasinya 10 detik ya. Kita klik OK. Kita udah dapat komposisi baru. Lalu kita bikin animasi shape layer-nya. Kita hidupin dulu action save-nya untuk lihat center point-nya. Lalu kita bikin circle di tengah-tengah. Kayak gini cukup. Lalu kita animasiin circle-nya. Kalian buka ellipse path-nya, lalu kalian aktifin keyframe-nya. Nah, keyframe ini kita geser ke kanan ke detik dia udah muncul. Terus kita set ke 0 untuk size awalnya. Nah, jadi dia kita bikin muncul lalu hilang, tapi dia ngeloop gitu. Oke, untuk animasinya kita easy ease dulu. Kita buka graph editor, lalu kita tarik bagian tengah, bagian kanan dan bagian kirinya agar bisa kayak gini. Jadi dia speednya di tengah. Lalu kita tambahin expression loopnya. Alt klik di keyframe size, lalu kita ketik expression loop out ke pingpong. Oke, kayak gini. Nah, dia bakalan ngeloop sampai kapanpun. Oke, selanjutnya kita ganti dulu namanya jadi circle. Nah, kali ini kita bikin dulu patternnya. Untuk bikin pattern itu kita pakai fractal noise. Kita bikin dulu solid layer. Kita namain time displacement. Klik OK. Terus kita masukin efek fractal noise. Fractal noise. Kita ganti noise type-nya ke block. Lalu complexity-nya jadi 1. Kita buka pengaturan transformnya agar kita bisa ngatur posisinya. Untuk ngatur posisinya kalian bisa pakai offset turbulence ini, atau kalian cari di tengah-tengahnya ini ada kayak semacam controller gitu. Kita pasin dulu. Kalian bisa ngepasin itu dengan cara ngelihat sisinya ini. Kalian bisa pasin dulu. Kalau udah pas nanti bisa di scale di sini. Oke. Kita scale up. Kurang dikit. Oke. Oke, kita coba dulu. Siapa tahu ini udah pas ya. Untuk time displacement-nya kita turunin ke bawah dulu biar kita bisa lihat shape layer yang udah kita buat tadi. Nah, untuk shape layernya kita bawa ke atas bagian kiri sebelah sini. Tempatin di kotak, di tengah-tengah kotaknya. Lalu kita tambahin repeater di circle. Kayak gini. Kita posisikan dulu repeaternya di tengah kayak gini. Lalu kita coba tambahin kopinya. Nah, dia bakalan sampai ujung. Nah, untuk bikin dia ke bawah itu kita pakai duplicate repeaternya lagi, tapi kita ganti transformnya, positionnya ke 0,
untuk yang sebelah kiri, yang kanan kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal nge-repeat ke bagian bawah. Kita pasin dulu. Nah, kalau dirasa udah pas, kita tutup circle-nya. Lalu kita matiin layer time displacement. Kita kasih efek time displacement di bagian time displacement. Lalu circle time displacement layernya kita ganti ke time displacement. Source-nya kita ganti ke efek and mask karena ini masih di dalam efek dari time displacement-nya itu. Dan ini dia udah jadi. Jadi time displacement ini menggunakan gradient atau warna dari gelap ke terang itu untuk nentuin timestamp dari animasi yang udah kita buat di circle tadi. Jadi dia walaupun kita bikinnya tadi pakai repeater, tapi dia bikin randomize animasi yang kita bikin tadi dengan time displacement menggunakan gradient atau warna sebagai indikator untuk menentuin bagian-bagiannya gitu. Jadi gitu. Oke, selanjutnya kita bikin grid. Kita bikin solid layer baru yaitu grid. Kita taruh di bawah. Terus kita masukin efek grid. Kita kasih warna putih dulu. Terus untuk bagian ininya kita nyalain dulu layer time displacement untuk ngepasin sama garis-garis yang dari pattern yang kita bikin tadi. Terus kita balik lagi ke grid, kita cari poinnya. Kita ambil poin dari corner. Ingat ya, poin dari corner bukan dari anchor. Jadi corner kita ambil ke sini. Lalu kita tarik garisnya kayak gini, anchornya kita tarik. Lalu kita ukur, kita pasin dengan grid yang udah kita bikin. Oke, dirasa udah pas. Kita tarik bagian vertikalnya, kita pasin lagi kayak gini. Oke, udah cukup. Terus kita ganti bordernya ke pixel 2 aja. Cukup lah, walaupun nggak terlalu ini ya. Oke, udah selesai. Kita duplicate bagian time displacement untuk bikin pattern di backgroundnya. Oke, kita duplicate, kita ganti nama jadi pattern. Nah, kita masukin efek CC toner. Kita ganti tone-nya ke 2 tone. Nah, ini ganti ke kayak gini. Lalu ini kita ganti ke kayak gini. Atau ini lebih. Nah, untuk warnanya itu kalian bebas, kalian pakai warna apa aja. Karena ini untuk tutorial aja ya. Udah, kalau ini gua udah cukup. Terus di gridnya jangan lupa kita kasih linear wipe.
yang ini ya, kita ganti ke web angelnya ke bawah, lalu transition completion ini kita tarik, feathernya kita naikin, kita tarik lagi, segini udah cukup. Gridnya mau ku ganti dengan warna dari circle yang udah kita bikin. Nah, untuk bikin animasi dari gridnya, gue pakai web angel ini, gue pakai dia muter-muter kayak gini. Caranya agar nggak pakai keyframe dan ngeloop, itu kita klik Alt, klik stopwatch, kita masukin expressionnya, time, bintang 120. Jadi dia bakalan jalan kayak gini. Kalian juga bisa tambahin efek glow di circle-nya. Jadi kayak gini. Nah, untuk bikin animasinya itu jadi 3D kayak gini kan gampang banget. Kalian kok recompose semuanya, lalu bikin 3D dan kalian aturlah posisinya seperti kayak gini. Tapi dia bakalan kayak gini. Oke, kita masuk ke tutorial selanjutnya. Kita bikin composition baru lagi, kita namain UI animation karena kita mau bikin UI animation. Untuk presetnya gue pakai yang landscape 1920 kali 1080. Frame rate nya itu 60 fps, durasi tetap sama. Kita klik OK. Lalu untuk UI nya sendiri gue udah punya aset dari Freepik gitu. Kalian bisa pakai aset kalian sendiri atau kalian bikin di After Effects gitu. Untuk layarnya kita aktifin dulu 3D layer, lalu kita aktifin juga collapse. Nah, untuk yang ini kita ganti namanya ke front karena front sama backnya itu beda nanti. Kita bikin belakangnya itu warnanya flat. Kalau sekarang itu kan warnanya gak flat ya, jadi dia belakangnya itu mirroring untuk yang sekarang. Jadi kita bikin manual belakangnya itu warnanya flat. Kita bikin dulu duplicate layernya, kita duplicate, kita taruh di belakang, kita ganti namanya back. Nah, untuk warnanya kita pakai fill, kalian bisa cari fill, kita masukin fill, lalu kita ubah warnanya jadi putih. Kalian buka settingan positionnya, terus yang bagian paling kanan ini kalian naikin jadi 1. Nah, dia bakalan ke belakang. Nah, untuk parentnya kita parent ke layar front. Nah, sekarang kita bisa lihat belakangnya itu warnanya putih ya. Kita pre-compose dulu kedua layarnya, kita namain UI. Jangan lupa aktifin lagi 3D layer sama collapse nya. Kita bikin animasinya dulu. Untuk animasinya sendiri gua simple ya, jadi dia muter kayak gini doang. Pertama dari belakang dulu kita aktifin keyframe nya, kita tarik ke detik pertama, lalu kita ubah ke 180 untuk Y push rotation. Untuk animasinya gue pakai easy ease tapi dengan curve di tengahnya, jadi kayak gini. Oke, lalu kita bikin lagi variasi UI nya muter 2 kali gitu. Minus 1. Oke. Untuk keyframe nya kita bikin easy ease lagi kayak tadi. Terus graph editornya kita atur seperti ini. Oke. Kurang cepat dikit. Iya.
Agak kecepatan. Oke, cukup. Nah, kita bikin gradiennya lagi, tapi untuk kali ini gradiennya itu yang gradien normal ya, bukan kotak-kotak kayak yang kita bikin tadi. Pertama kita bikin dulu new layer, solid layer, kita namain time displacement. Klik OK, terus kita taruh ke bawah, kita tambahin efek gradient ramp. Nah, untuk ini kita nggak usah diapa-apain lagi, kita matiin aja layernya. Lalu bagian UI nya kita tambahin efek time displacement. Oke, untuk layernya kita ganti ke time displacement, sama ganti source nya ke efek and mask. Harusnya udah sih. Nah, dia bakalan overlap kayak gini. Tapi karena ini masih edge-nya masih jiggle kayak gini, kita mesti atur max displacement-nya ke 0,1 sama ininya ke 400 mungkin ya. Nah, dia makin banyak time resolution-nya, dia bakalan makin berat gitu proses renderingnya. Kita bikin ke 2000. Ini kita lihat apakah udah cukup. Dan di sini udah lumayan cukup. Untuk mempertajam lagi, ngurangin bagian jiggle-jiggle di edge-nya, kalian bisa tambahin efek yaitu simple choker. Kalian naikin choke matte-nya dikit, dia bakalan menghapus jiggle-jiggle yang ada di sampingnya, tapi dia ngurangin layernya dikit ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalian bisa cek sendiri di quarter, karena ini renderingnya berat, jadi harus pakai resolusi quarter untuk ngecek animasinya doang. Dan di sini udah selesai sebenarnya. Jadi kalian terserah mau pakai variasi apa, backgroundnya pakai UI tambahan lagi yang mungkin UI lain. Nah, kayak gini. Nah, dia bakalan bikin animasinya kayak seakan-akan melentur gitu. Oke, kita lanjut ke animasi yang ketiga, yaitu text animation. Kita bikin composition baru lagi, yaitu text animation. Untuk presetnya tetap sama. Nah, untuk teksnya kita bikin dulu teksnya supaya rapi. Gue bikin kayak gini, gue namain Luma Motion. Gue taruh di tengah-tengahnya. Lalu di teksnya itu kita klik kanan, create shape from text. Kita hapus teksnya. Nah, kali ini kita mau animasiin path-nya. Nah, untuk agar kita nggak repot cari path-nya satu-satu atau keyframing path-nya satu-satu, kita cari aja di sini path. Lalu kita klik path kayak gini, tarik ke bawah, dia bakalan animasiin semua path yang ada di shape layer tadi. Nah, animasinya sendiri gue mau bikin dari ngilang terus muncul gitu. Jadi kayak scale up terus teksnya muncul gitu. Nah, jadi kita keyframe tadi, keyframe yang udah kita bikin tadi, kita tarik ke tengah, ke bagian yang dia muncul. Terus kita blok semua teksnya, kita Ctrl T, lalu klik bagian atas ini transformnya,
lalu jangan lupa klik tombol CTRL atau Ctrl, ditekan aja di ini, di hold, supaya dia narik ke bawah kayak gini, kayak transform gitu, sampai dia ngilang, oh segini cukup ya. Oke, boleh. Lalu kita keyframe graph editornya, graph editor kita easy ease, lalu graph editornya kita ubah seperti yang kita lakuin tadi, lalu dia kayak gini. Nah sekarang kita masukin gradient agar time displacement-nya itu works. Jadi bikin solid layer baru, seperti biasa kita masukin gradient ramp. Nah untuk kali ini tuh gradient itu kita geser, yang hitam ke kiri, yang putih ke kanan. Tapi terserah kalian mau bikin kanan kiri hitam atau kanan hitam, tapi nanti animasinya tuh mungkin dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri gitu kalau kita ubah-ubah. Tapi kali ini gue pakai kiri hitam, kanan putih. Kita kita lupa ngasih nama type displace. Kita tarik ke bawah, terus kita matiin aja. Nah untuk teksnya kita tambahin time displacement. Sekarang kita ganti layarnya ke time displacement, terus source-nya ganti ke effect and mask, dan dia udah muncul kayak gini. Nah kalau kalian masih ngelihat ini kayak gini, kalian bisa tarik gradientnya, kalian bisa hidupin lagi, tarik kayak gini sampai hilang. Nah seperti yang gue bilang tadi, time displacement itu pakai gradient untuk indikator informasi kalau kita tuh mau overlap yang bagian mana gitu. Kita matiin dulu, jadi dia bakalan kayak gini animasinya, dia bakal overlap gitu, daripada kita harus keyframe overlap sendiri satu-satu kayak gitu kan ribet gitu. Jadi kita pakai time displacement dan gradient sebagai alat untuk overlap animasinya. Oke, untuk animasinya sendiri sebenarnya udah selesai, tapi kalau kalian mau variasiin lagi, kalian bisa mainin keyframe, graph editor, sama gradientnya. Jadi untuk posisi gradientnya itu bisa diatur, posisi overlap dari time displacementnya. Kalian bisa ganti dia munculnya dari kiri ya, kayak gini. Kalian pindahin aja gradiennya kayak gini, kita nyalain supaya bisa lihat. Ini tadi kan kayak gini normalnya, kalian bisa geser kayak gini, lalu ini ganti ke sini, kita atur supaya dia ngilang dulu. Nah kayak gini, dia bakal muncul dari kiri. Jadi tergantung posisi warnanya. Jadi kalau dilihat ini warna hitam itu warna yang pertama muncul gitu, animasi yang overlap pertamanya muncul. Oke, kalian bisa ganti ke radial lamp juga, radial lamp, jadi dia munculnya bakalan dari tengah. Kalian bisa variasiin dengan keyframe bagian end ramp-nya ini, jadi dia bakalan gerak juga. Mungkin kalian mau munculnya dari tengah, jadi harus di animasiin dari end ramp gini. Nah kali ini juga gue mau nunjukin cara bikin animasi yang kayak gini, variasi yang kayak gini. Kita bikin lagi teks baru ya, supaya kalian ngerti gitu. Kita bikin teks, kita simple aja, kita bikin
Luma motion, kita tempatin di tengah kayak gini. Lalu kita pre-compose, kita namain teks. Lalu untuk bagian tengahnya kita klik Ctrl R, lalu kita tarik garisnya ke sini supaya nanti bisa di betulin itu anchor point-nya. Nah, untuk teks ini kita anchor point-nya di sini kayak gini. Lalu kita duplicate 2 kali, kita ubah jadi up, yang ini jadi down. Kita pakai yang up dulu, kita single layer, lalu kita masking bagian atasnya, kita pasin sama rulernya. Oke, udah. Bagian atasnya juga, bagian bawah maksudnya, kita oke gini. Oke, sip. Nah, kita pasin anchor point-nya ke bagian yang paling ujung sebelah sini. Untuk bawah ini di sini, kayak gini, pasin aja sama yang garisnya ini. Untuk up, tarik ke atas, jadi kayak gini. Oke, udah. Nah, untuk animasinya kita bikin yang teks dulu, kita ganti jadi middle aja biar gampang. Kita buka scale-nya, kita matiin rantainya, kita klik keyframe di scale-nya, lalu kita animasiin sebelah kanan yang ini 0%. Jadi kita bikin reveal kayak gini. Pertama sebenarnya yang muncul ini dulu, tapi kita animasinya ini, kita keyframe easy ease, lalu kita bikin keyframe kayak gini. Atau kayak gini aja. Oke, sip. Habis itu kita bikin up and down-nya juga kayak gitu. Kita buka scale-nya, lalu kita keyframe scale-nya, kita matikan rantainya jangan lupa. Lalu ini, kalau ini kita nggak usah tarik ininya ke sini, jadi kita dari kayak gini terus ngilang gitu. Jadi kita kayak tarik ke sini, lalu bagian ininya kita set ke 0, ini juga kita set ke 0. Jadi dia bakalan ngebelah kayak gitu. Jadi poinnya adalah kita ngebelah tengahnya dulu, lalu dia muncul gitu. Nah, untuk animasinya itu disamain aja kayak tadi. Ini mungkin karena ini 2 ya, kayak gini. Nah, jadi dia bakalan jadi animasi kayak gini. Kalian bisa blok semuanya, lalu kalian bisa samain aja supaya nggak ada yang beda gitu. Nah, triknya supaya ada space di tengahnya, kalian overlap dikit aja. Nah, dia udah jadi. Bisa dikit lagi. Oke. Nah, udah text reveal-nya udah jadi. Kita geser aja rulernya, lalu kita recompose, kita namain Luma, kita bikin gradient untuk time displacement-nya. Time displacement, gradient ramp, kita tambahin efek gradient ramp. Nah, untuk bagian ininya kita coba dulu, kita geser kayak gini.
kita matiin, lalu di bagian teksnya kita tambahin efek time displacement. Layarnya kita ganti ke time displacement sama efek and mask. Dia bakalan bikin efeknya overlap. Seperti yang udah gue omongin tadi, kalian bisa atur ini ke kayak gini. Nah, kita ganti warnanya di tengah agar bisa kelihatan bedanya. Yang middle kita tambahin fill, soalnya saya lupa. Lalu nah kita bisa lihat efeknya jadi kayak gini. Nah, untuk kalian bisa ganti gradiennya itu ke tengah dengan radial lamp kayak gini. Nah, kalian bisa bikin variasi animasi lagi gitu. Nah, ini sebenarnya udah jadi nih. Jadi kalian tinggal kasih settingan ini 400, terus kalian kasih simple choker. Atur ke kayak gini, mungkin kita tambahin 800 ya. Nah, animasinya tuh udah jadi sebenarnya. Tinggal kalian mungkin atur-atur lagi, kalian naikin lagi time resolutionnya, atau simple chokernya mungkin kamu kurangin lagi. Nah, jadi kayak gini. Iya, segitu dulu untuk tutorial kali ini. Gua bakalan rutin untuk bikin konten kayak gini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di next konten.